Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anak-anak Nasimah yang saleh dan salehah. Ketemu dengan Bu Id kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang parafrase. Tapi sebelum kita belajar ke parafrase, Bu Id akan membacakan sebuah puisi untuk kalian. Menyesal, karya Ali Hasmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa guna ku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan, atur barisan di hari pagi, menuju ke arah padang bakti. Nah, anak-anakku, dari puisi yang Bu Id bacakan tadi, tahukah kalian apa ciri-ciri dari puisi itu? Puisi merupakan ragam sastra yang diikat oleh irama, mantra, dan rima. Penyusunannya larik dan bait, menggunakan gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih, ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Tak lupa, puisi itu berbentuk sajak. Nah, jika tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari puisi, sekarang Bu Id akan membacakan sebuah prosa. Dengarkan ya. Puisi Menyesal karya Ali Hasmi mengisahkan seseorang yang menyesali masa mudanya, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia kurang hati-hati dan bermalas-malasan waktu muda dulu. Ketika di hari tuanya, dia merasa miskin ilmu dan miskin harta, tidak berilmu dan tidak punya harta apa-apa. Ia merasa tidak ada guna menyesali diri. Akan tetapi, ia tidak berhenti dalam penyesalnya. Ia berusaha bangkit dan mengajak generasi muda untuk merencanakan segala sesuatu dari sekarang menuju ke arah tempat yang lebih baik atau tempat yang dihormati. Perhatikan puisi di atas ya. Bagaimanakah cirinya? Ya betul, anak yang saleh dan salehah. Prosa adalah karya sastra, berupa tulisan bebas yang tidak terikat dengan berbagai aturan yang ada di dalam penulisannya, seperti ada rima, diksi, irama, dan sebagainya. Makna tulisan yang terdapat di dalam prosa lebih bersifat denotatif, atau tulisan yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang sebenarnya, walaupun terdapat di dalamnya ada kata-kata hiasan. Bandingkan dengan puisi yang tadi, adakah yang sama dengan prosanya? Ya betul, bahwa dari puisi Menyesal dengan prosa Menyesal itu
isinya sama. Nah, ketika puisi diubah menjadi prosa, itu yang disebut dengan parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Nah, ciri-ciri parafrase yang pertama, bentuk tuturannya berbeda. 2, makna tuturannya sama. 3, substansinya tidak berubah. 4, bahasa atau cara penyampaiannya yang berbeda. Langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, membaca teks keseluruhan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pikiran wacana. Yang ketiga, menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya. Yang keempat, menyusun pokok-pokok pikiran tanpa mengubah arti. Yang kelima, menyempurnakan pokok pikirannya kembali. Yang keenam, terus bentuklah wacana sesuai dengan keinginan. Bandingkan ya dengan puisi di bawah ini, Gadis Peminta-Minta, karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, lintas di atas air kotor, tetapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk dapat membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, oh kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Nah anak-anakku, dari puisi tadi dapat kita tambahkan. Perhatikan ya untuk baris yang pertama. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Dari kalimat tersebut dapat kita tambahkan dengan kata dengan dan aku merasa iba. Maka akan menjadi setiap kita bertemu dengan gadis kecil berkaleng kecil, aku merasa iba padanya. Untuk baris yang kedua, senyum terlalu kekal untuk kenal duka. Dapat kita tambahkan dengan setiap senyummu terlalu kekal untuk kenal duka dalam menghadapi kenyataan hidup. Kalimat yang ketiga, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Dapat menjadi mereka tengadah padaku pada bulan merah jambu saat itu. Tetapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Baris keempat akan menjadi, tetapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa kalau gadis kecil berkaleng kecil itu tidak ada. Baris yang kelima, ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, akan berubah menjadi rasanya ingin aku ikut dengan gadis kecil berkaleng kecil itu.
Baris yang keenam, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Akan menjadi mereka pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok tanpa rasa takut. Baris yang ketujuh, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap. Akan menjadi mereka hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap yang tak akan pernah ada. Gembira dari kemayaan riang akan menjadi hanya gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral akan berubah, namun duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Kemudian baris selanjutnya, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Meskipun melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Kemudian baris selanjutnya, jiwa begitu murni, terlalu murni. Dapat ditambahkan dengan katamu, jadi jiwamu begitu murni, terlalu murni. Untuk baris selanjutnya, untuk dapat membagi dugaku, kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil akan berubah menjadi kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, dunia ini terasa sepi. Kalimat berikutnya, bulan di atas itu tak ada yang punya. Bisa ditambahkan kata bagai menjadi bagaikan bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan di kotaku akan berubah, dan di kotaku, oh kotaku. Kemudian kalimat yang terakhir, hidupnya tidak lagi punya tanda, akan berubah menjadi seperti hidupnya tak lagi punya tanda. Nah, dengan menambahkan kata-kata di dalam puisi, berarti kalian telah membuat parafrase, mengubah puisi menjadi prosa. Mudah bukan? Oke anak-anakku, materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian tentu belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, pada kesempatan ini kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.